Bab 781. Tidak pulang dulu. Saat ini, Smith sangat terkejut hingga tubuhnya merinding. Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa menghilang di bawah hidungnya dan kemudian muncul kembali di belakangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu, siapa kamu? Smith gemetar dan berkata, aku yakin bahwa keberadaan sepertimu bukanlah orang biasa. Sebagai salah satu pembunuh terkenal, Smith telah membunuh banyak orang besar dan berkuasa, tetapi dia belum pernah bertemu dengan orang menakutkan seperti Jerry yang dapat menghindari peluru. Jerry yang tidak menjawab, hanya bertanya, katakan padaku, siapa yang mengutusmu untuk membunuhku? Selama aku tahu jawabannya, aku akan mengampuni nyawamu. Smith menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikitpun, orang sepertimu mestinya tahu aturan di dunia kita. Kepala kita dipenggal pun, kita tidak bisa membocorkan majikan kita. Jadi, apakah kamu berencana untuk memilih mati? Mata Jerry yang sedikit menyipit, niat membunuh yang samar menyelimuti Smith. Lakukanlah, kata Smith dengan sangat tenang. Hanya saja, dia tidak berbalik. Baru saja, Jerry yang diam-diam muncul di belakangnya. Saat dia berbalik dan menembak, Jerry yang dengan mudah mengelaknya. Dia bukanlah seorang ahli bela diri, melainkan seorang sharpshooter jitu dengan keahlian menembak yang sangat tepat. Sejak dia gagal menembak Jerry yang, nasibnya sudah ditentukan. Jerry yang tidak berbicara lagi, menjentikkan jarinya, dan sebuah batu kecil ditembakkan ke belakang kepala Smith, dan kemudian melewati alis Smith. Keahlian menembak Smith sangat tepat, dan dia sangat tenang setelah misinya gagal, bahkan saat menghadapi kematian, dia sangat tenang. Tidak mungkin mendapatkan informasi majikan dari pembunuh semacam ini. Ayo urus sampah ini. Jerry yang menelepon seseorang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah mobil dengan model yang sama dengan mobil Jerry yang perlahan berhenti di samping Jerry yang. Kakak Chen. Charles Ma melangkah keluar dari mobil. Tepat di belakang Charles Ma adalah mobil hitam dengan beberapa pasukan bayangan yang keluar dari mobil, kemudian mereka segera mulai mengurus tubuh Smith. Charles Ma pergi untuk memeriksa tubuh Smith, lalu kembali ke sisi Jerry yang, dan berkata dengan suara yang dalam, ini pembunuh dari Red Dust. Red Dust lagi. Jerry yang menyipitkan matanya sedikit. Pagi ini, Kalista Ye bertemu dengan pembunuh dari Red Dust, sekarang, bahkan belum sehari pun berlalu, dan dia juga bertemu dengan pembunuh dari Red Dust. Charles Ma menambahkan, Kak Jerry, pembunuh Red Dust bukan orang biasa, dan bisnis mereka tersebar di seluruh dunia. Setelah misi gagal, akan ada pembunuh yang lebih kuat untuk menyelesaikan misi. Patriark Ye telah bertemu dengan pembunuh dari Red Dust, dan kamu juga bertemu dengan seorang pembunuh. Aku khawatir Red Dust akan mengirim pembunuh yang lebih kuat untuk membunuhmu. Jerry yang berkata, kalau mereka tidak takut mati, biarkan mereka datang ke sini, datang satu, bunuh satu. Kakak Chen, bagaimana kalau aku pergi membunuh beberapa pembunuh top Red Dust, dan untuk memperingati Red Dust? Tanya Charles Ma. Pembunuh Red Dust tidak mudah ditemukan, kita hanya bisa menunggu mereka datang sendiri. Harap kamu bisa diam-diam melindungi Patriark Ye dulu belakangan ini. Jerry yang menolak, dan memerintahkan, selain itu, pengawal bayangan juga sudah boleh bergerak. Awasi 8 keluarga besar kota Yan untukku, terutama keluarga Long. Ya, Charles Ma tanpa sadar berkata sambil berdiri tegak. Sekarang, selain Jerry Yang, hanya Ken Kokian dan Charles Ma yang mampu melawan pembunuh dari Red Dust. Ken Kokian diatur oleh Jerry yang untuk berada di samping Le Sikin, jadi hanya Charles Ma yang bisa berurusan dengan Red Dust. Kakak Chen, bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Charles Ma melirik mobil Jerry yang hampir hancur, dan bertanya. Setelah Jerry yang ragu-ragu selama beberapa detik, dia tiba-tiba berkata, malam ini, aku akan menginap di tempatmu dulu. Karena kecelakaan mobil, Jerry yang mengalami banyak luka kulit, meski bukan luka parah, namun terlihat sangat berat. Jika dia kembali dengan penampilan berlumuran darah seperti ini, Le Sikin dan Happy pasti akan ketakutan. 20 menit kemudian,
Charles Ma datang ke sebuah villa, yang merupakan kediaman Charles Ma. Apa yang terjadi? Apakah kamu baru dari medan perang? Jerry yang baru saja memasuki villa dengan Charles Ma, dan Irene yang mengenakan piyama tampak terkejut. Apalagi melihat Jerry yang terluka, dia bahkan lebih kaget lagi. Dia telah menghabiskan beberapa waktu di perbatasan utara, bahkan di medan perang, dia belum pernah melihat Jerry yang dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Jerry yang menggelengkan kepalanya dengan getir, aku terburu-buru pulang, jadi bengong, dan aku disergap oleh seorang pembunuh, tetapi ini semua hanya luka kulit, jadi tidak apa-apa. Aku akan mengambil kotak obat. Irene berhenti bicara omong kosong, berbalik dan pergi mengambil kotak obat. Baru pada saat itulah Jerry yang menatap Charles Ma tanpa daya, kamu dan Irene sudah tinggal bersama. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan datang ke tempatmu. Charles Ma tersenyum, dan mengusap kepalanya karena malu, bukankah kita akan segera mengadakan pesta pernikahan? Jadi kami tinggal dulu bersama. Selain itu, villa ini sangat besar, dan kamu hanya menginap untuk 1 malam, jadi tidak apa-apa, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Orangnya sudah di sini, dan tidak enak jika pergi sekarang. Saat ini, Irene juga telah datang dengan kotak obat, dan Jerry yang segera mengakhiri pembicaraan. Segera, Irene membantu Jerry yang mengobati lukanya, dan Jerry yang terlihat jauh lebih baik sekarang. Ketika dia memasuki pintu barusan, dia tampak berlumuran darah, sampai Irene pun ketakutan. Kalian bicara, aku akan tidur dulu. Irene tahu bahwa Jerry yang dan Charles Ma memiliki sesuatu untuk didiskusikan, jadi dia berbalik dan kembali ke kamar. Baguslah, kamu dan Kak Irene sudah mulai menjalani kehidupan suami istri. Begitu Irene pergi, Jerry yang tersenyum dan berkata kepada Charles Ma, hanya saja aku di sini untuk mengganggu kalian. Villa ini adalah rumah pernikahan Charles Ma dan Irene, dan stiker merah ditempel di mana-mana di dalam rumah. Meskipun keduanya sudah hidup bersama, tetapi pesta pernikahan belum diadakan, jadi Jerry yang merasa agak menyesal untuk masuk seperti ini. Charles Ma adalah pria yang kuat, tetapi dia dan Jerry yang adalah saudara dan rekan seperjuangan, jadi Charles Ma juga mengenal Jerry yang dengan sangat baik. Dia memandang Jerry yang dan berkata, Kak Chen, kamu bisa menginap di tempatku, itu saja sudah membuatku senang dan bangga, bagaimana mungkin kalau kamu mengganggu. Melihat Charles Ma tampak sedikit marah, Jerry yang dengan cepat mengubah topik pembicaraan, bagaimana kabar para pasukan bayangan sekarang? Berbicara tentang pasukan bayangan, Charles Ma tampak tak berdaya, Kakak Chen, meskipun pasukan bayangan dikatakan sebagai elit yang dipilih dengan cermat dari beberapa keluarga kaya, tetapi dibandingkan dengan tentara di perbatasan utara, mereka beda jauh. Jika bukan karena kamu mengatur beberapa pensiunan yang hebat, pasukan bayangan benar-benar tidak akan bisa sukses. Jerry yang tersenyum, ini bukan medan perang, sudah sangat bagus bisa membentuk pasukan bayangan, kamu mestinya puas. Saat Jerry yang sedang mengobrol dengan Charles Ma, ponsel Jerry yang tiba-tiba berdering. Melihat panggilan telepon dari Lesikin, Jerry yang tiba-tiba ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Lesikin. Dia tidak pulang karena dia khawatir Lesikin akan ketakutan dengan cederanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Jerry yang menjawab telepon, sayang, aku tidak bisa kembali malam ini, jadi kamu dan Happy jangan menungguku, istirahatlah lebih awal. Bersambung.